Kami percaya Tuhan bahwa janji-Mu itu ya. Engkau tidak pernah terlambat menolong setiap kami. Biarlah Tuhan, kami percaya terus. Kami berpegang kepada Tuhan yang berkuasa. Bahwa firman Tuhan tidak pernah berubah. Dunia boleh berubah, keadaan boleh berubah, tetapi saudara dan saya pada pagi hari ini berpegang kepada janji Tuhan yang tidak pernah berubah. Kemenangan terjadi di tempat ini. Kemenangan terjadi di setiap hidup kami. Kemenangan terjadi di dalam setiap keluarga kami. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Kasih Tuhan tidak pernah berubah. Pertolongan Tuhan terus terjadi pada setiap orang-orang yang teguh berpegang kepada firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Kau persiapkan kami menjadi hati-hati yang diberkati oleh Tuhan. Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah apa yang hamba-Mu perkatakan, ini semua berasal dari Tuhan. Dan Kau juga Tuhan mengurapi setiap kami. Hikmat Tuhan turun atas setiap kami. Untuk kami menyadari Tuhan bahwa kami perlu Engkau. Kami terus akan berjalan di dalam firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan kami mengucap syukur. Yang siap diberkati katakan amin. Puji Tuhan. Yuk silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Satu hari yang indah bagi setiap kita kalau kita ada di dalam rumah Tuhan. Ya, mungkin kita berhari-hari kita sibuk dengan kesibukan kita, kegiatan kita, tetapi kita punya hari yang indah yang Tuhan sudah persiapkan bagi setiap kita supaya kita memberikan hari bagi Tuhan. Saya percaya setiap kita diberkati. Amin. Ya, puji Tuhan. Langsung saja kita akan belajar dari sebuah firman Tuhan atau perikop firman Tuhan. Kita akan pelajari lebih mendalam lagi ya. Kita akan buka di dalam kitab Roma pasal yang ke-8. Kita akan membaca ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-39. Ya. Puji Tuhan. Itu perikopnya keyakinan iman. Ya. 1, 2, 3. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita.
Amin. Ya, beri tepuk tangan buat Tuhan yang perkasa. Haleluya. Yuk silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya beri tema dari firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu kemenangan orang yang percaya. Haleluya. Setiap kita orang-orang yang percaya. Amin. Nah, gitu ya. Mantap. Ikut Tuhan tuh harus mantap, ya. Ikut Tuhan harus sungguh-sungguh. Kita orang-orang percaya. Tuhan katakan bahwa Tuhan yang sudah mati dan bangkit, Ia yang sudah menang, Ia yang sudah mengalahkan maut, Ia menang. Dan kemenangannya itu diberikan bagi setiap kita anak-anaknya. Satu hal yang luar biasa. Ya, kita akan pelajari tentang kemenangan apa. Ya, kemenangan atas apa bagi orang percaya. Kita akan belajar dari perikop ini. Kemenangan atas apa bagi orang percaya? Kemenangan saat kita memiliki keyakinan bahwa Allah di pihak kita. Amin. Ya. Saya akan bagi tiga kemenangan. Kemenangan atas apa bagi orang-orang percaya, atau kemenangan atas apa bagi setiap kita. Yang pertama saya ambil dalam ayat yang ke-31. Kemenangan bagi yang memiliki keyakinan bahwa Allah di pihak kita. Ya. Kemenangan kita yang memiliki keyakinan bahwa Allah di pihak kita. Ayat 31 berkata demikian, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Jawabannya apa? Tidak ada. Amin. Ya, jawabannya tidak ada. Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Tidak ada. Ya, bukan berarti kita ini hidup tidak ada serangan, tetapi kita hidup penuh dengan serangan. Artinya di sekitar kita itu banyak musuh-musuh yang menyerang kita. Tetapi saudara dan saya, orang yang percaya kepada Tuhan, yang sudah diberi kemenangan, seharusnya kita tidak akan mudah dikalahkan. Karena apa? Karena Allah di pihak kita, Allah di pihak saudara dan saya. Siapa yang akan melawan kita? Karena kita punya keyakinan bahwa Allah di pihak kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup berkemenangan itu yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Hidup berkemenangan bahwa Allah ada di pihak saudara dan saya. Jika Allah, ya, dikatakan bahwa ketika Ia mati dan ketika Ia bangkit, itu untuk saudara dan saya. Ya, kuasanya yang luar biasa, kuasanya yang dahsyat, itu untuk saudara dan saya. Ia ada di pihak kita, Allah ada di pihak kita. Seharusnya kita tidak mudah dikalahkan oleh serangan musuh. Ya, bukan berarti kita tidak melakukan peperangan atau ketika kita hanya aman-aman saja. Ada banyak yang menyerang kita. Tetapi kalau kita punya keyakinan bahwa Allah itu ada di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Itu harus tertanam di dalam setiap kita. Kalau kita menghadapi tantangan, kita menghadapi serangan musuh. Serangan musuh saat ini apa? Kita ngalami banyak hal. Satu dengan yang lain, musuh-musuh kita itu untuk menyerang kita.
Tetapi saya percaya kemenangan yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kita. Kemenangan orang percaya ketika kita meyakini bahwa Allah di pihak kita. Amin. Ya, Allah di pihak kita. Apapun yang ada di dalam tantangan kita, apapun yang kita hadapi, apapun itu, kesusahan, kesedihan, penderitaan, itu tidak akan mengalahkan kita. Kita akan bangkit karena kita punya Tuhan yang sudah memberi kemenangan bagi orang-orang percaya. Ayo kita punya keyakinan bahwa Allah itu di pihak kita. Haleluya. Kalau dikatakan di dalam ayat yang ke-32, Ia itu Allah yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Allah yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, yaitu Yesus, yang datang ke dalam dunia ini. Ia menderita, dan ia diolok-olok, ia diludahi, dan ia disalibkan. Dia tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkan bagi kita semua. Berbicara pengorbanannya itu luar biasa bagi saudara dan saya. Allah Bapa mengasihi setiap kita. Bahkan Yesus melakukan, Yesus mengalami hal yang demikian. Yesus sudah lakukan dan Yesus mati di kayu salib bagi kita semua. Itu pengorbanan yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Ya, bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada setiap kita bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama, keyakinan kalau kita ada di dalam pihaknya Allah, dan Allah itu ada di pihak kita. Siapa yang mampu melawan kita? Jawabannya apa? Tidak ada. Ya, tidak ada. Kita akan terus maju ketika kita menghadapi serangan musuh. Ya, kita akan maju menghadapi serangan musuh karena kita punya iman dan keyakinan bahwa Allah itu ada di pihak kita. Dan yang kedua, mari kita belajar bahwa kemenangan yang kita miliki, yaitu kemenangan bahwa kita punya atau memiliki keyakinan bahwa Allah pembela kita. Haleluya. Yang kedua, dikatakan dalam ayat 34, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit dan juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Yang kedua, kemenangan atas apa? Kemenangan atas keyakinan kita bahwa Allah itu pembela kita. Ayat ini berkata demikian. Bukan berarti Allah membela orang-orang berdosa. Tidak. Tetapi Allah membela kepada orang-orang berdosa yang mau hidup benar. Dia pembela kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mau hidup benar, Tuhan membenarkan kita. Dia yang membela kita. Kita tidak bisa lepas dari segala dosa. Tetapi orang yang berdosa, yang mau hidup di dalam kebenaran, Allah membela kita. Dikatakan ayat yang ke-35, siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan. Apakah dapat memisahkan kita dari Allah yang membela kita? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yuk
kita mau belajar bahwa hidup di dalam Tuhan penuh dengan kemenangan. Iblis itu selalu mengintimidasi kalau bekerja atas hidup kita. Orang yang mau benar, yang mau hidup benar, artinya Allah pembela kita. Jadi kita jangan hidup sembarangan, artinya jangan hidup seenak nurut kita, tapi hidup menurut apa yang Tuhan kehendaki. Ya, karena Dia akan membela kita. Orang-orang yang mau hidup benar, iblis itu sering mengintimidasi. Kalau iblis itu mengintimidasi orang mau hidup benar, iblis itu selalu mengingatkan dosa kita yang lama, atau kelakuan atau perbuatan kita yang lama. Mungkin kita sering ngalamin, ya, ketika kita mau hidup benar, iblis itu mengingatkan, kamu itu dosamu, lihat yang di belakang, yang dulu. Kamu kan orang yang gini, kamu orang seperti ini, bagaimana mungkin? Itu intimidasi iblis, sehingga manusia tidak bisa maju. Ketika manusia mau hidup benar, ketika manusia mau memperkatakan firman Tuhan yang benar, aku orang yang sudah menang. Iblis selalu mengintimidasi. Sekali lagi, Tuhan pembela kita. Bahkan Tuhan katakan, aku sudah melupakan dosamu. Dosamu merah seperti kirmisi, akan kubuat putih seperti salju. Ya, ini bukan berarti Tuhan itu membela orang-orang berdosa. No, ya. Tetapi Tuhan membela orang-orang yang mau hidup benar. Haleluya. Puji Tuhan. Kematian Yesus sudah menyelesaikan dosa. Tetapi kebangkitan Yesus itu mengalahkan ketakutan yang terbesar kita, yaitu takut mati. Ya, sudah mengalahkan maut. Kematian sudah dikalahkan ketika Ia bangkit. Bapak, Ibu, Saudara, mari, ya, di dalam kehidupan kita percaya, kita harus punya keyakinan. Orang-orang percaya yang punya keyakinan bahwa Allah itu membela kita, Dia akan menang. Karena Allah pembela kita. Haleluya. Dan yang ketiga, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kemenangan atas apa bagi orang percaya? Kemenangan saat kita memiliki keyakinan bahwa tidak akan dapat memisahkan dari kasih Allah. Ya. Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Saya mau bacakan ayat 37, mulai 37, ya. Tetapi dalam semuanya itu, di dalam keyakinan kita yang pertama, karena Allah ada di pihak kita, dan yang kedua keyakinan bahwa Allah itu pembela kita. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Wah, lebih ini dikatakan bukan orang yang menang saja, tetapi orang yang lebih daripada orang-orang yang menang. Saudara mengalami menjadi orang-orang menang? Alami ya. Saat ini saudara itu orang-orang yang menang, yang tidak mudah dikalahkan oleh si jahat, yang coba ingin mengintimidasi kita sehingga kita tidak mampu maju. Tetapi orang-orang yang menang, bahwa Allah ada di pihak kita dan Allah ada di pihak kita. Dan semuanya itu, ya, dan semuanya itu kita dikatakan orang-orang yang lebih dari orang-orang menang. Lebih, ya, ada kata lebih daripada orang-orang yang menang, ya, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup,
baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Bapa atau dari kasih Allah Tuhan kita. Kalau kita ngalami yang namanya pertolongan, saudara pernah ngalami pertolongan dari Tuhan? Dulu, sekarang, dan selamanya pertolongan yang tidak pernah berubah. Ya, dia selalu menolong. Kalau saya dulu ditolong, saya kemarin ditolong, saya yakin bahwa saat ini pun Tuhan pasti menolong. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penindasan, penganiayaan. Kalau kita mengalami penindasan, penganiayaan, ataupun kita mengalami yang namanya penderitaan, kalau kita mengalami demikian, kita harus punya keyakinan. Kalau kita kalah, kita akan jauh dari kasih Allah. Kita akan jauh dari kasih Bapa. Kalau saya boleh katakan, orang yang pemarah, orang yang pemarah itu kata-katanya akan ngawur, betul enggak? Ya, kata-katanya akan ngawur. Hati-hati dengan kemarahan. Ya, kalau sudah kata-katanya ngawur, maka itu jauh dari kasih Bapa. Dikatakan, ya, sebab aku yakin bahwa baik mati maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, dan kuasa-kuasa yang di atas maupun yang di bawah, ataupun makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Kita ini berperang. Peperangan kita bukan hanya yang bisa dilihat mata. Apa sih yang bisa dilihat mata? Peperangan kita, ya, yang bisa dilihat mata mungkin kemarahan, ya, mungkin kejengkelan, mungkin susah. Kita harus berperang untuk mengalahkannya. Peperangan kita yang kedua, mengalahkan penguasa-penguasa di udara yang jahat. Ini yang tidak kelihatan, yang tidak bisa dilihat. Kalau yang bisa dilihat itu ada di Galatia, ya, ada di Galatia 5. Percabulan bisa dilihat dengan mata. Itu peperangan, itu yang menyerang orang-orang percaya. Tetapi kita, kalau orang-orang percaya, kita sudah menerima kemenangan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Kita harus punya keyakinan. Saya tidak mau jauh dari kasih Tuhan. Saya tidak mau jauh dari kasih Allah. Apapun yang bisa kita lihat dengan mata, ataupun peperangan yang tidak bisa kita lihat dengan mata, saya mau tetap hidup di dalam kasih Allah. Ya, penindasan, kelaparan. Bisa orang yang kelaparan, yang kehausan akan kasih Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Dia sumber pertolongan kita. Kalau dulu saya pun mengalami pertolongan, saya tidak bisa hitung. Pertolongan Tuhan itu terjadi. Tapi ketika kita mengalami yang namanya tekanan, kita percaya, saya mau tetap di dalam kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu kasih yang berkorban. Kasih Tuhan tidak perlu imbalan, tetapi kasih Tuhan itu rela bagi setiap kita. Mari bagi orang-orang percaya, saya belajar dari keyakinan iman ini. Kita mau belajar 3 hal. Kemenangan atas orang-orang percaya
ketika kita memiliki bahwa Allah ada di pihak kita. Dan yang kedua, kita memiliki bahwa Allah pembela kita. Dan yang ketiga, kita memiliki bahwa kita ini tidak dapat dikalahkan atau tidak akan mudah dikalahkan dengan kita memisahkan kasih Allah dari kita. Kita mau tetap tinggal di dalam kasih Allah. Kita mau tetap tinggal di dalam berkat Tuhan. Kita mau tetap tinggal di dalam kasih Bapa. Dia yang sudah berkorban bagi saudara dan saya, yang sudah menang. Pertanyaannya, kemenangan apa yang sudah saudara peroleh? Yuk kita renungkan bersama pada pagi hari ini. Kita akan tunduk kepala. Haleluya. Kemenangan apa yang sudah kita peroleh? Mari kita naikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Tuhan, mungkin saya mudah dikalahkan karena saya merasa hidup sendiri. Saya tidak punya kekuatan. Mari sadarilah bahwa Tuhan yang sudah menang, Yesus yang sudah menang, ya ada di pihak kita. Haleluya. Bahwa Allah di pihak orang-orang percaya. Bahwa Allah pembela kita. Haleluya. Kau berkati setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau peroleh akan keyakinan iman kami. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang seperti Engkau. Engkau Tuhan pembela kami. Engkau yang memberikan kemenangan bagi setiap kami yang percaya. Ketika kami memiliki keyakinan bahwa tidak akan dapat memisahkan aku dari kasih Allah. Penindasan, penganiayaan, kelaparan ataupun kami mau tetap percaya bahwa ada Allah yang menolong. Haleluya. Orang bisa saja mudah untuk dikalahkan karena kelaparan. Orang bisa mudah meninggalkan kasih Allah ketika mengalami tekanan. Orang bisa mudah meninggalkan kasih Allah ketika kemarahan. Tuhan, teguhkan kami kepada kuasa yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan selamanya. Berkati ya Bapa setiap kami, berkati hamba. Terima kasih Tuhan sudah berbicara kepada setiap kami. Kau memberkati hamba-Mu, memberkati sidang jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa. Biarlah kami memiliki satu kemenangan, yaitu satu keyakinan bahwa benar-benar kami adalah orang-orang menang. Kami adalah dikatakan orang-orang yang lebih dari pemenang. Kami percaya lebih, kata-kata lebih yang membawa setiap kami untuk masuk di dalam peperangan. Tetapi Engkau ada di pihak kami. Peperangan kami, ada peperangan yang bisa dilihat dengan mata. Ada peperangan yang tidak bisa dilihat dengan mata. Itu yang katakan Tuhan. Kau katakan kami menang, bahkan lebih dari menang. Yang tidak bisa kita lihat pun Tuhan Kau pembela kami. Terima kasih Bapa buat kemenangan bagi orang percaya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.